Yang suka baca surah Al-Ikhlas saat sholat subuh, simak ini. Ini kisah nyata sahabat Nabi yang suka baca kulhu ketika melaksanakan ibadah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, surah Al-Ikhlas dibaca ketika sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah dan dibaca di setiap rakaat. Bolehkah? Anggap saja sekarang sedang sholat subuh. Misalnya rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kemudian rakaat kedua juga membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, sama persis dengan rakaat yang pertama. Nah, bolehkah saat sholat subuh membaca surah Al-Ikhlas rakaat pertama dan rakaat kedua? Jawabannya boleh banget. Dalilnya adalah kisah nyata yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat Nabi yang suka sekali membaca surah Al-Ikhlas ketika menunaikan sholat wajib 5 waktu. Tidak hanya sholat subuh, tetapi di semua sholat wajib 5 waktu, dan pada setiap rakaat beliau membaca surah Al-Ikhlas. Kisah ini diabadikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, sekaligus menjadi dalil bolehnya membaca surah Al-Ikhlas ketika menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu, termasuk sholat fardu subuh. Jika hari ini masih ada di antara para sahabat yang masih ragu tentang bolehnya membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat subuh, maka kisah ini mudah-mudahan bisa menghilangkan keraguan tersebut. Nah, kita akan mengungkap kisah ini, namun sebelumnya bagi para sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Cukup menekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan tekan pula tombol lonceng yang berdering agar para sahabat mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa tombol like-nya juga diklik atau ditekan. Dan jika bermanfaat, silakan tekan tombol share untuk membagikan video ini kepada sahabat yang lain. Dan saya aturkan terima kasih atas kesediaan para sahabat menyimak dan mengikuti video ini. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa ada seorang sahabat dari golongan Ansor ditunjuk menjadi imam sholat jamaah Masjid Quba. Sahabat tersebut bernama Kulsum bin Hidam. Sayyidina Kulsum bin Hidam. Saat beliau mengimami sholat jamaah, setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Ikhlas dan surah pilihan lainnya. Dan itu beliau lakukan di semua rakaat sholat yang sunnah membaca surah pilihan. Karena telah berulang-ulang setiap kali sholat jamaah, Sayyidina Kulsum
dalam setiap rakaat selalu membaca surah Al-Ikhlas. Maka para jamaah sepertinya mulai bosan. Ada yang bertanya, mengapa selalu mengulang-ulang surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat? Seperti tidak hafal surah yang lain saja. Demikian kurang lebih protes para jamaah. Mereka bahkan meminta Sayyidina Kulsum mengganti surah yang lain. Namun Sayyidina Kulsum dengan tegas tetap akan membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sebelum surah pilihan lainnya. Nah, ketika hal ini kemudian diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada Sayyidina Kulsum, mengapa engkau membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat ketika sholat berjamaah? Sayyidina Kulsum menjawab, inni uhibbuha. Sungguh aku sangat menyukai surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Mendengar jawaban ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberikan kabar gembira. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada surah Al-Ikhlas akan mengantarkanmu, memasukkanmu ke dalam surga. Para sahabat mendapat hikmah melalui Berkah Channel. Sayyidina Kulsum yang suka membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat subuh mendapatkan kabar gembira masuk surga karena kecintaannya kepada surah Al-Ikhlas. Dengan kisah ini menjadi jelas bahwa hukumnya boleh membaca surah Al-Ikhlas ketika sholat setelah membaca surah Al-Fatihah, termasuk pada sholat subuh. Kalau tidak boleh, pasti Rasulullah SAW dengan tegas melarangnya. Tetapi bukankah Rasulullah telah mencontoh teladankan surah-surah tersendiri, surah-surah pilihan yang dianjurkan dibaca pada setiap sholat fardu? Misalnya sholat subuh dianjurkan membaca surah Qaf dan surah At-Takwir. Ya, benar sekali, tetapi bukan berarti tidak boleh membaca surah-surah lainnya. Jadi para sahabat, ketika kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, termasuk ketika menunaikan sholat fardu subuh, setelah membaca surah Al-Fatihah rakaat pertama, boleh membaca surah Al-Ikhlas, dan demikian pula di rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah juga diperbolehkan membaca surah yang sama dengan rakaat yang pertama tadi. Jika rakaat pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua juga surah Al-Ikhlas, hal seperti itu diperbolehkan. Dalilnya adalah kisah Sayyidina Kulsum bin Hidam yang kita sebutkan tadi. Demikian para sahabat, insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.